Armada Muzaffar, Cahaya Juliana, Khairil Imam, Dava Hidayat, Dimas Bayu, Excella, Fahmi Setiawan, Baradita, Hussein Abdillah, Imelsa Karisa, Kaya Nur, kemudian Muhammad Aldiansa Putra, Muhammad Aldiansa, Nafesa Astia, Najla Nur Mahya, Novian Ainur, Nur Fauzia, Raditya Putra, Radia Steva, Randy Saputra, Rizky P. Maulana. Yang tidak hadir berarti Excella masih sakit. Semoga Excella segera pulih kembali dan bisa sekolah lagi bareng dengan kita. Kita doakan sama-sama ya. Yang selanjutnya dari Sabang sampai Merauke, silakan.
mengidentifikasi keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dan menerima keberagaman dan perubahan budaya dalam kehidupan bermasyarakat tingkat lokal, nasional, dan global. Memahami pentingnya pelestarian tradisi, kearifan lokal, dan budaya untuk mengembangkan identitas pribadi, sosial, dan bangsa, menumbuhkan sikap tanggung jawab dan berperan aktif menjaga dan melestarikan praktik tradisi, kearifan lokal, dan budaya dalam masyarakat. Itu untuk capaian pembelajarannya. Kemudian tujuan pembelajarannya ada 3. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan karakteristik daerah dan kebudayaan dalam negara kesatuan Republik Indonesia dengan menguraikan isi video dan karakteristik daerah dalam video dengan benar. Dan yang kedua, setelah peserta didik dan guru berdiskusi tentang contoh proyek yang berjudul Mengenal Adat Istiadat Suku Jawa, peserta didik dapat membuat proyek mengidentifikasi karakteristik daerah dan kebudayaan dalam negara dengan sistematis. Dan yang terakhir, setelah peserta didik dan guru berdiskusi tentang hasil proyek mengidentifikasi karakteristik daerah dan kebudayaan dalam negara kesatuan Republik Indonesia, peserta didik dapat mempresentasikan proyek karakteristik daerah dan kebudayaan dalam negara kesatuan Republik Indonesia sesuai pembagian kelompok dengan baik. Ya, itu tujuan pembelajarannya. Yang tujuan pembelajaran 1 dan 2 minggu yang lalu sudah kita laksanakan. Oke, sekarang menuju ke tujuan pembelajaran ketiga. Oke, setelah peserta didik dan guru berdiskusi tentang hasil proyek mengidentifikasi karakteristik daerah dan kebudayaan dalam negara kesatuan Republik Indonesia, peserta didik dapat mempresentasikan proyek karakteristik daerah dan kebudayaan dalam negara kesatuan Republik Indonesia sesuai pembagian kelompok dengan baik. Oke, jelas? Jelas. Tugasnya sudah dikerjakan? Ya. Kita mengulas lagi di materi yang lalu tentang karakteristik daerah negara kesatuan Republik Indonesia. Ya. Apa karakteristiknya negara kesatuan Republik Indonesia? Ayo, ada yang bisa jawab, ya? Ya, terus sekali, Indonesia adalah daerah yang luas dan dibatasi oleh laut, pegunungan, ataupun daerah-daerah yang Banyaknya ada istiadat di Indonesia. ya, banyaknya ada istiadat yang ada di Indonesia. Yang selanjutnya ada lagi, ya. Karakteristik yang ada di Indonesia Ya, di Indonesia mempunyai karakteristik sendiri-sendiri kepada daerahnya. Terlihat dalam video yang kemarin itu ada istiadat, tradisional, kemudian apa lagi? Pakaian adat, ya, lagu daerah, itu yang ada di video kemarin yang sudah kita pelajari bersama. Bisa dibagi kelompok, langsung ke kelompok sesuai kelompoknya masing-masing.
Yang pulaunya, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan ditaruh di bagian tengah, oke? Ya. Nggak usah. Ya, dari kelompok ya mau presentasi, yuk ke depan, ditempel. Yuk, ada yang menempel. Ya, siapa sini bang? Pojok kanan kiri atas bawah saja. Ya, silakan presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok Pulau Jawa. Saya bernama Ahmad Mustafa Eknur. Dan ini anggota saya yang bernama Amanda Ramadhanu. Ini yang bernama Ananda Rizky Miko Pratama. Ini yang bernama Amanda Fitriana. Ini yang bernama Amanda Setiawati. Saya akan presentasikan hasil diskusi kami. Ini adalah Pulau Jawa. Pulau ini pulau di Indonesia terletak di Kepulauan Indonesia, merupakan pulau terbesar terluas ke-13 di dunia. Ini adalah pakaian adat khas Jawa. Pakaian daerah khas Jawa adalah sorjan. Sorjan melambangkan batas atau pemisah antara kebaikan dengan keburukan. Ini adalah tari daerah yang berasal dari Jawa, yaitu tari Gambyong yang berasal dari wilayah Surakarta dan biasanya dibawakan untuk pertunjukan. Ini adalah rumah adat khas Jawa, yaitu rumah adat joglo. Joglo adalah rumah tradisional yang memiliki material utama yaitu kayu jati. Biasanya joglo dibangun masyarakat dengan status sosial tinggi sejati kalangan bangsawan atau kerajaan karena membutuhkan biaya yang besar. Ini adalah senjata dari Jawa yaitu keris. Keris adalah senjata tajam golongan belati yang memiliki ragam fungsi budaya yang dikenal di kawasan Nusantara bagian barat dan tengah. Ini adalah tradisi dari daerah Jawa, yaitu nyadran. Nyadran atau sadranan adalah tradisi yang dilakukan oleh orang Jawa yang dilakukan di bulan Syaban atau Ruwah untuk mengucapkan para syukur yang dilakukan secara
kolektif dengan mengunjungi malam atau kuburan leluhur yang ada di suatu kelurahan atau desa. Ini adalah makanan khas dari Jawa, yaitu nasi gandul. Nasi gandul adalah nasi putih yang diberi lauk empal atau daging sapi, bumbu bacem, lalu diguyur kuah bercita rasa gurih dan diberi alas daun pisang. Bahasa daerah. Ini adalah bahasa daerah dari Jawa, yaitu Madura, Sunda, dan Jawa adalah bahasa Australia yang utamanya diturunkan oleh penduduk bersola Jawa di wilayah bagian tengah dan timur Pulau Jawa. Ini adalah lagu daerah dari Jawa, yaitu lagu Gundul-Gundul Pacul. Lagu Gundul-Gundul Pacul merupakan lagu daerah yang berasal dari Jawa Tengah. Dalam sejarah disebutkan lagu ini diperkenalkan oleh Sunan Kalijaga sekitar tahun 1400-an. Dari presentasi tadi, apa ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya kelompok mana? Ya. Sulawesi. Ya. Nah, coba nyanyikan Pulau Jawa. Ya, silakan bisa. Oke. Gundul, gundul, pacul, cul, gembelengan. Undi, undi, wakul, kul, gembelengan. Wakul, gembang, segene gedung sarapan. Wakul, gembang, segene gedung sarapan. Gundul, gundul, pacul, cul, gembelengan. Undi, wakul, kul, gembelengan. Wakul, gembang, segene gedung sarapan. Wakul, gembang, segene gedung sarapan. Apa ada yang mau ditanyakan lagi? Ada. Ya, dari kelompok? Dari kelompok dari. Kabupaten yang ada di Pulau Jawa adalah Pati, Kudus, Semarang, Magelang, Pekalongan, Lamongan, Sidoarjo, Bondowoso, Jember, Tuban. Ya. Ya. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, selanjutnya. Ada yang mau maju ke depan? Sudah? Sudah? Yuk, silakan ke depan. Ditempel di sebelah kanan. Ditempel di sebelah kanannya. Kelompok Pulau Jawa. Tiga atas satu. Ya, oke. Atas, kanan kiri. Bawah. Ya. Yuk, bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Pulau Kalimantan ingin mendemonstrasikan hasil diskusi kami tentang karakteristik Pulau Kalimantan. Ya, lebih keras sedikit. Yuk, bisa dilanjutkan. Dengan ketua dipimpin oleh Novian Ainur Mutaqin dan dengan anggotanya Muhammad Ardiansyah, Ya, bisa ditunjuk. Ya. Muhammad Ardiansyah, saya sendiri, Najila Nurmahya, Oke.
dan juga Asia Deparani. Yuk, kita lanjutkan. Mungkin Aan bisa menjelaskan. Berikut ini adalah gambaran tentang wilayah Pulau Kalimantan. Di sini ada pakaian adat khas Kalimantan yaitu Dayak Katim. Pakaian ini dibuat dengan mengolah kulit kayu menjadi lunak hingga menyerupai seperti bahan kain. Lalu ada tari daerah khas Kalimantan yaitu Kancet Widuk. Tari yang menggambarkan kelemah lembutan seorang gadis sebagai sebatang padi yang meliak liuk lembut ditiup angin. Lalu ada rumah adat yaitu pasar yang berbentuk panggung pada atap dibangun menggunakan daun nipah atau kulit pohon sungai. Lalu ada senjata khas Kalimantan yaitu mandau, mempunyai bentuk yang melebar di bagian atas serta pangkai yang tebal dengan sisi cembung pada bunda. Lalu ada tradisi upacara adat yaitu belian untuk tujuan mengobati orang sakit, membantu mengobati keamanan. Lalu ada makanan daerah khas Kalimantan yaitu soto Banjar yang menggunakan ayam kampung sebagai bahan utamanya. Lalu bahasa yang sering digunakan di Kalimantan adalah Melayu, Balai, Banjir, Banjar Bugis, dan Dayak Ngaju. Lalu ada lagu khas Kalimantan yaitu salah satunya Amar-Amar Pisang, menggambarkan orang yang menyusun pisang yang belum matang. Sekian presentasi dari saya. Apakah yang ingin ditanyakan? Dari Mama dari Contoh bahasa Kalimantan yaitu Melayu, Balai, Banjar, Bugis, dan Dayak Ngaju. Apakah itu yang ingin ditanyakan lagi? bisa menyanyikan lagu Pulau Kalimantan? Ya. Ambar-ambar pisang, pisangku belum masak, masak sabiji di ujung dari manggarepak, makan kayu bengkok, bengkok dimakan api, api makan kurupan, bengkok dimakan api, api makan kurupan. Nana berbiskutu, dikit-dikit bawang. Nana berbiskutu, dikit-dikit bawang. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Jika saya cukup, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi presentasi dari dua kelompok di pagi hari ini. Kita cukupkan dua kelompok karena waktunya tidak memungkinkan, ya. Yang bisa kita ambil dari kesimpulan pada materi pembelajaran kali ini, tadi pembelajaran hari ini kita bisa mengenal karakteristik di wilayah Indonesia, contohnya tadi dari kelompok Pulau Jawa, kemudian Pulau Kalimantan, dan masih banyak. Oke, gimana pembelajaran hari ini? Senang? Happy? Terima kasih. Bisa dimasukkan dulunya. Untuk materi selanjutnya, di minggu depan, yaitu subbab mempertahankan persatuan dan kesatuan. Ini untuk minggu diberesi barang-barangnya, dirapikan, dibimbing berdoa.